Oke, selamat bertemu. Salam sukses buat kita semua. Kali ini kita akan membahas atau belajar bersama bagaimana kita akan memulai belajar PLC, atau saya sebut dengan video pengenalan Programmable Logic Controller atau PLC. Kalau pada kesempatan-kesempatan yang lalu kita sudah belajar bagaimana dasar untuk sistem kendali industri, mulai dari relay. Kali ini kita akan masuk ke PLC atau memulai dengan materi PLC. PLC itu adalah atau merupakan piranti atau komponen utama dalam sistem kendali industri. Elemen utama yang sangat perlu untuk dikenal dan difahami dengan baik pada PLC itu adalah pin-pinnya, baik pin-pin input atau pin in maupun pin-pin yang ada pada output dari PLC itu sendiri. Karena pin-pin inilah atau pin-pin tersebutlah yang merupakan alamat saat kita memprogramkannya atau merakitnya. Jadi baik dalam memprogramkan maupun merakitnya, pin in atau pin pada input ini dan pin pada output inilah yang kita pakai. Pin input digunakan untuk merangkai peralatan masukan sebagai pengontrol outputnya atau keluarannya. Sedangkan pin output merupakan tempat merangkai peralatan yang akan dikendalikan atau yang akan dikontrol oleh input. Peralatan input biasanya adalah switch, baik switch normally open atau switch normally closed. Pada pembahasan-pembahasan yang lalu saya sudah jelaskan tentang NO dan NC ini. Kemudian selain NO dan NC atau switch, juga kita menggunakan sensor pada inputnya. Bahkan masih ada peralatan-peralatan lain. Sedangkan peralatan output atau yang bisa dirangkai pada output PLC ini, seperti misalnya lampu, motor atau relay juga, kemudian solenoid, kemudian buzzer atau speaker, dan masih banyak peralatan lain. Inilah yang sebenarnya yang sangat penting kita pelajari pada PLC. Jadi PLC itu terdiri dari beberapa bidang ilmu di dalamnya, ya. Terutama ada dua. Jadi hardware-nya kita harus pelajari, software-nya juga kita harus pelajari. Jadi hardware itu bagaimana kita merangkai rangkaian kendali itu, kemudian software-nya bagaimana kita memprogramkan bagaimana input mengontrol output. Prinsip kerjanya PLC ini, yang pertama PLC menerima input dari switch atau sensor atau perangkat lain, kemudian memproses input berdasarkan program atau sesuai dengan program dia proses input itu atau data-data input itu atau simbol-simbol yang kita buat dalam program input itu. Kemudian pada yang outputnya akan menghasilkan kendali atau sistem kendali, baik perangkat keras yang dipasang pada output tersebut. Kemudian memprosesnya berulang-ulang. Jadi program itu diprosesnya atau dikerjakannya berulang-ulang sesuai dengan apa yang kita programkan. Kemudian kalau PLC itu sendiri, saya ambil contoh ini. Ini salah satu bentuk PLC dari Omron, ya, dari Omron, di mana PLC itu sendiri dibagi menjadi dua kelompok, ya, PLC itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang satu yaitu PLC kompak, di mana satu PLC itu, ya, PLC di mana PLC itu dalam satu PLC semuanya sudah ada di dalam. Itu disebut dengan kompak. Jadi inputnya, ada outputnya, ada CPU-nya dan sebagainya di dalam.
Namun yang kedua ada PLC modular. Jadi PLC modular ini dia dipisah-pisah. Jadi inputnya sendiri, kemudian ada bagian-bagian lainnya sendiri, outputnya sendiri, dipisah seperti itu. Nah, ini biasanya digunakan pada program-program besar yang membutuhkan kapasitas yang besar. Nah, walaupun demikian, pada PLC kompak sendiri itu ada card di dalamnya, ada cardnya, di mana bisa menambahkan input atau jumlah input atau output. Jadi jumlah input dan outputnya sebenarnya yang menentukan besar kecilnya rangkaian yang akan kita gunakan. Nah, oleh karena itu juga orang membutuhkan pada industri-industri itu biasanya membutuhkan yang modular ini. Namun kalau kita hanya belajar untuk rangkaian-rangkaian sederhana, kita cukup menggunakan yang kompak saja. Nah, kalau yang kompak ini, pada umumnya kita gunakan Omron atau yang ada di tempat kita kerja, biasanya tergantung peralatannya, dan biasanya banyak menggunakan Omron, ada logo, jadi ada beberapa tadi ya. Jadi PLC itu ada beberapa yang saya sudah pernah pakai. Ada Omron, kemudian ada Schneider ya. Kemudian ada Siemens, kemudian ada Mitsubishi. Masih ada lagi misalkan GE Fanuc, kemudian ABB Automatic Balder, kemudian ada Allen Bray dan sebagainya. Yang biasa kita gunakan ini. Ini yang bentuk yang kompak. Ya. Nah, kalau seperti ini, yang perlu sekali kita pelajari seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa di dalam satu PLC ini ada input, ada CPU-nya. CPU-nya nanti kita akan pelajari secara khusus pada video yang lain atau pada materi yang lain, bagaimana input dan output, bagaimana proses di dalam dan sebagainya. Kemudian ada di bagian ini juga ada masih banyak bagian lagi, tapi nanti ada video tersendiri. Yang penting pada kesempatan ini yaitu kita mengenal bagaimana tombol, konektor atau alamat-alamat pada inputnya, kemudian konektor atau alamat-alamat pada outputnya. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini, pada inputnya ini ada bagian-bagian ini, ya, ini ada nomor-nomornya, kemudian di atas ini ada mur-mur konektornya. Ya, saya gambarkan sederhananya seperti ini ada nomor-nomor ini, nomor-nomor pada input ini, ya. Kemudian ada nomor-nomor pada output juga, ada konektornya di sini, lalu ada nomornya, lalu saya perbesar ini, ya. Pada inputnya ada L1, ada L2 atau N. L1 ini fase misalnya, kemudian pada L2 ini bisa netral atau netral, kemudian ada ground, ya, ada ground yang bersyarat, ada ground yang sebenarnya, kemudian ada common-nya atau COM-nya, ya. Kemudian ada pin pertama, pin 2 atau 01, 00, 01, 02, 03 dan seterusnya. Tergantung PLC-nya, jadi tergantung PLC-nya. Kalau PLC jenis ini biasanya seperti ini bentuknya. Nah, pin ini kita lihat dari 00 sampai dengan 11 itu berada dalam satu channel. Biasanya penulisannya itu 0.00, itu channel 0. Ya. 0.00 itu channel 0. Kemudian di sini ada 00 lagi, 00 kemudian 01 dan seterusnya. Ini berarti channel 2. Indikator channel 2-nya atau penulisan channel 2-nya biasanya menulis dengan 1 atau 1.00, 1.01 dan seterusnya ke sini. Itu dalam pemrogramannya atau dalam pemrogramannya. Nah, untuk PLC seperti ini berarti ada 0 sampai dengan 11, kemudian ada 0 sampai dengan 11, berarti ada 24 pin. 24 pin ini digunakan menjadi dihubungkan pada peralatan input sebanyak 24. Nah, bagaimana kalau lebih? Lebih berarti kita menambah pada card ekspansinya, kita menambahkan inputnya. Demikian juga pada output.
pada output di sini tertulis ada place, ya. Kalau yang ini tadi adalah masukan tegangan supply, ya. Jadi ini tegangan supply untuk PLC-nya sendiri, yang L1 dan L2 ini. Kalau yang di sini ada plus dan minus, ini output dari PLC. Jadi sumber tegangan ini kita bisa gunakan untuk apa saja. Ya, jadi sumber tegangan pada pin out-nya ada plus, ada minus. Ya, kemudian ada COM-nya, ada 00. Ini berarti channel 1, ini channel 2. Karena 01 ini ada COM-nya tersendiri. Kemudian channel pada 02 ini kok ada COM-nya sendiri dengan 03-nya, satu COM itu. Ya, satu pin bersama. Kemudian pada 04 sampai dengan 07, 4 pin ini COM-nya sendiri. Ya, kemudian 00 mulai dari 00 sampai 07 ini berarti ada 8 pin ini COM-nya sendiri. Kenapa di sini banyak COM-nya? Karena dimungkinkan untuk menggunakan sumber tegangan yang berbeda besarannya. Jadi COM 1 misalnya 5 volt, kita pakai 5 volt COM-nya yang ini, lalu kita pakai pada alamat 00-nya kita pakai lampu misalnya, lampu yang 5 volt. Kemudian pada COM yang berikutnya kita misalkan 12 volt, pada pin 01-nya kita pakai 12 volt. Jadi bedanya COM ini memungkinkan PLC ini outputnya digunakan dengan sumber tegangan untuk menghidupkannya dengan tegangan yang berbeda. Nah, jumlah pin di sini, ya, bagaimana menambahkan jumlah pinnya kalau misalkan lampunya ada banyak sekali lebih dari jumlah pin ini, ya ditambah di expansion card-nya, seperti itu. Namun walau demikian, walaupun pin ini terbatas, misalnya hanya 24 pada inputnya, kemudian pada outputnya ada sekian, dalam pemrogramannya pin-pin ini masih banyak lagi pin bayangan di dalam. Ya, masih ada lagi pin bayangan di dalam. Dari mana kita tahu? Nanti dalam pemrograman inputnya sekian, tapi ternyata di inputnya banyak simbol yang lain. Outputnya juga hanya sekian misalnya, tapi di outputnya ada simbol yang lain. Misalkan W0, ada tim 0 sampai sekian, ada C atau CNT atau control atau counter maksud saya, control 0 sampai sekian. Jadi masih banyak lagi. Nah, untuk melihat itu, ya, untuk melihat jumlah alamat bayangan itu, sebenarnya di dalam setiap PLC itu ada tabel seperti ini. Ada work area atau area kerja mulai dari W0 sampai dengan 511. Berarti ada tambahan alamat bayangan untuk output atau inputnya ini ada 511 lagi. Kemudian juga ada holding bit area atau H, biasanya disebut H0 sampai dengan 511. Kemudian ada A 400 sekian sampai dengan 900 sekian itu untuk auxiliary atau alamat-alamat tambahan lain. Kemudian ada untuk timer mulai dari 00 sampai dengan 4000 sekian. Ini dimungkinkan untuk dipakai sebagai alamat bayangan. Di mana alamat bayangan itu dipakai nanti dalam pemrograman. Kita akan bahas itu. Jadi pada pengenalan kali ini saya tidak akan bahas itu. Jadi pada pengenalan kali ini kita akan membahas terutama yang pinnya, ya, pinnya. Kalau saya gambar nanti di dalam penggambaran saya tambahkan gambar seperti ini, atau saya pakai langsung yang ini juga bisa, ya, dalam pemrograman. Jadi ini bentuk fisik, ya. Kemudian ini yang pertama, pengenalan PLC-nya. Lalu nanti selain pengenalan PLC-nya, bidang ilmu yang lain yang harus kita pelajari dalam PLC ini, selain mengenalkan dianya, kita juga nanti akan mengenalkan bagaimana merangkainya. Jadi bagaimana merangkai sebuah PLC itu. Jadi selain kita mengenal pin-pin ini tadi, ya, bagaimana kita merangkainya, itu ada penjelasan tersendiri. Jadi seperti misalnya seperti ini, saya ambil contoh. Ini untuk sumber tegangannya dipasang, ya, sumber tegangan untuk mensuplai
PLC ini dipasang. Sumber tegangan ini biasanya negatif, bisa AC, bisa DC. Jadi kalau AC berarti tidak ada polaritasnya, sebenarnya bisa dibolak-balik. Tapi kalau DC, ya harus yang place-nya masuk di L1. Nah, kalau DC biasanya 24 volt, kalau AC bebas. Sesuai dengan besaran voltase dari PLN. Kemudian untuk outputnya kita ambil untuk mensupply lagi pin-pin output pada pin-pin pada inputnya, juga pada outputnya bisa dipakai kalau tegangannya sama dengan pada kom-kom yang atau channel yang ini. Kalau sama berarti kita pakai juga di outputnya. Jadi ada nanti dasar rangkaiannya. Ini juga videonya akan saya bahas tersendiri atau sudah saya buat tersendiri. Jadi dasar merakitnya. Kemudian ada ilmu lain yang harus kita pelajari, ya. Misalnya bagaimana hardware daripada PLC-nya sendiri. Jadi PLC itu seperti ini, ada inputnya dihubungkan dengan peralatan input, bisa tombol, bisa sensor. Kemudian pada outputnya bisa kita menggunakan motor, bisa menggunakan lampu, bisa menggunakan solenoid, bisa menggunakan buzzer dan sebagainya. Kemudian di struktur dalamnya seperti ini, jadi ada inputnya, ada interface-nya, ya. Kemudian ada memorinya, ada CPU-nya, ada memorinya, kemudian ada outputnya, ya. Nah, dari output ini harus ada output interface dan input interface kalau digambarkan lagi seperti ini. Tapi nanti itu kita akan bahas pada video yang lain atau pada materi yang lain. Kalau dasar perakitan tadi itu wajib kita tahu, karena kalau kita merakit salah, kalau dia menggunakan AC, kita sendiri yang bisa korban kalau salah, ya. Kalau DC masih boleh, hanya peralatannya yang korban kalau salah. Nah, selain itu, jadi pengenalan PLC-nya, kemudian bagaimana merakitnya, bagaimana nanti mempelajari hardware-nya, jadi itu masuk hardware semua. Kemudian kita masuk dalam software-nya, ya. Dalam program, apa yang di aplikasi apa atau program bagaimana, atau bagaimana memprogramkan input dan outputnya. Biasanya softwarenya itu tergantung PLC yang kita gunakan apa. Jadi yang saya biasa gunakan pada Sentool, misalnya Sentool juga kita gunakan untuk Siemens. Kemudian untuk Omron menggunakan CX Programmer. Jadi aplikasi-aplikasi untuk text editor programnya kita buat seperti itu. Nanti dalam pengenalan menggunakan aplikasi atau pengoperasian aplikasi itu materinya tersendiri lagi. Saya sudah buat videonya. Tinggal dicari di YouTube saya, di channel YouTube saya Lukas Wila. Cari di channel saya, di situ sudah ada materi-materi atau video-video pembelajaran yang saya sudah buat. Nah, di dalam pemrograman atau softwarenya, kita nanti akan mengenal yang namanya diagram ladder. Diagram ladder itu nanti kita akan pelajari sendiri. Kalau menggunakan relay itu biasanya kita menggunakan diagram wiring yang sistemnya berdiri. Pada video yang lalu saya sudah buat, pada video yang lain. Kemudian diagram ladder itu biasanya sistem tidur seperti ini. Nanti untuk mengenalkan ini, ada diagramnya, ada mnemoniknya, itu kita akan belajar lagi sendiri. Jadi kalau ini diagram, bagaimana membaca diagram ini kita kesulitan membacanya. Jadi ini misalnya ada normally close-nya, alamatnya sekian, normally open-nya, alamatnya sekian, dihubungkan secara seri, panjang ceritanya. Tetapi menggunakan mnemonik, kita akan menggunakan kolom tabel-tabel seperti ini. Jadi misalkan pada alamat memori 00 ada load node. Load node ini simbolnya seperti ini. Ini load node namanya. Kenapa load? Karena langsung ke bus barnya. Nanti dalam penjelasannya itu ada tersendiri lagi. Kemudian yang kedua out. Ya, out. Kenapa ini ada out tapi alamatnya tidak ada? Jadi ini ada. Kalau pada mnemonik itu ada alamat memori atau alamat bayangan, kemudian ada instruksi dan ada operan. Operan ini merupakan alamat atau pin-pin, baik pin output maupun pin input pada PLC yang tadi kita sudah saya sampaikan seperti ini misalnya, ya.
Ini nanti akan ditulis sini. Kalau pada input berarti pin in-nya yang dipakai. Alamatnya ini. Jadi ini data ini merupakan alamat. Lalu ini adalah instruksi. Instruksi ini bahasa assembly ya. Jadi kalau belajar bahasa pemrograman sebelum kita masuk pada bahasa tingkat tinggi, kita harus mengenal bahasa assembly dulu. Pada video saya yang lalu juga saya sudah buat, ada bahasa assembly, ada bahasa mesin, ada bahasa rangkaian di bawahnya, kemudian di atasnya ada bahasa tingkat tinggi. Nah, ini jadi setelah kita mempelajari hardware-nya, kita software-nya. Nah, selain software-nya ada lagi program. Untuk software-nya kita akan mempelajari bagaimana mengoperasikan ini, ya. Untuk software-nya kita mengoperasikan CX Programmer ini nanti, itu ada video tersendiri. Kemudian selain itu kita bisa membuat simulasi. Ya, membuat simulasi. Contoh saya ambilnya simulasi bagaimana membuka menutup jalan yang awalnya jalan ini bisa dipakai dua arah, tapi pada kondisi tertentu atau lokasi tertentu ada tempat yang tidak bisa dilewati dua arah, jadi hanya satu arah. Makanya ada buka dari arah yang satu, tutup dari arah yang lain. Nah, lampu yang digunakan itu adalah lampu seperti lampu lalu lintas. Contoh misalkan ini, ya. Jadi misalkan kalau dari sini lampu hijaunya menyala, dari sini lampu merahnya menyala, berarti lewat satu arah, ya, dari kiri ke kanan misalnya, ya, dari kiri kita ke kanan. Nah, untuk aplikasinya, ini ada aplikasi yang namanya CX Designer. Jadi untuk simulasi nanti kita menggunakan CX Designer yang kompatibel atau langsung melekat pada CX Programmer. Jadi dua aplikasi ini memang sudah menjadi satu dalam pembuatannya. Nah, untuk simulasinya sendiri, saya ambil contoh misalkan ini saya buat simulasi, ya. Ini ada simulasi, saya matikan, ini saya matikan dulu, misalnya seperti ini. Lalu saya hidupkan on, ya, maka lampu hijau akan menyala. Di sini otomatis lampu merah, lampu kuning, ya. Kemudian lampu merah dari sini, di sini akan jadi hijau. Lalu ini ada counternya, counter waktu hijau dari sebelah, counter waktu hijau dari kiri, ya. Ini simulasinya, simulasi yang kita gunakan sebelum kita aplikasikan pemasangannya secara real, ya. Jadi itulah mempelajari PLC itu sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita pelajari, ya, beberapa hal yang harus kita pelajari. Jadi mulai dari bagaimana PLC-nya sendiri, mengenal PLC-nya secara fisik, ya. Kemudian bagaimana mengenal PLC-nya, pin-pinnya kita kenal, lalu kelengkapan-kelengkapan atau aksesoris yang lain. Kemudian bagaimana kita mengenal hardware-nya, kemudian bagaimana juga merakit, ya, merakit PLC itu dengan sumber tegangan atau merangkai pada rangkaian reel. Kemudian bagaimana memprogramkannya, ya. Kemudian selain memprogramkan berarti programmernya harus kita pelajari, text editornya kita pelajari. Setelah itu kita membuat simulasi seperti ini. Nah, inilah pengenalan PLC. Sekali lagi, materi pengenalan ini saya harap tolong diperhatikan dengan baik. Kalau memang ingin maju, kita harus belajar terus dan terus belajar, karena belajar itu sesungguhnya tidak ada batas waktu, ya. Tidak ada batasan waktu untuk belajar seumur hidup kalau istilah saya, ya. Demikian, jadi saya kira apa yang kita pelajari kali ini adalah langkah awal untuk mengenal atau mempelajari atau memperlakukan PLC atau bekerja dengan menggunakan PLC. Mudah-mudahan berguna. Kalau ingin video-video saya lebih banyak dikenal, silakan dibuka pada channel saya Lucas Willa atau DRS Lucas Willa. Ada dua channel. Masing-masing channel itu videonya sangat banyak. Jadi kalau ingin belajar yang berhubungan dengan mulai dari digital dasar, pemrograman, kemudian
sistem kendali elektronika, sistem kendali industri, dasar-dasar listrik dan sebagainya. Silakan belajar di YouTube saya, buka YouTube saya. Dan sekali lagi, supaya video itu bisa berkembang, tolong di like dan di share kepada teman-teman. Saya kira demikian, selamat belajar. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar dan saya pasti akan respon. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar.